Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Baik, Bu. Luar biasa ya. Ya, silakan Mas Budi. Dipimpin berdoa dulu. Baik, Bu Guru. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Budi. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa menjalani pembelajaran hari ini, pembelajaran daring hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun ya anak-anak. Amin. Ngecek ya kehadiran kalian ya. Bu Guru panggil satu-satu ya. Nah, Mas Henrikus ada? Ada Bu, ada. Nah, Mbak Bernadetta? Ada Bu. Ada ya. Oke, Mbak Okta? Ada Bu. Oke, berarti sudah hadir semua ya hari ini. Oke, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap ya? Siap Bu, siap. Alhamdulillah siap. Kita refreshing dulu ya. Nah, ya sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, aplaus buat kalian semua. Oke, semangat ya. Oke, guru review dulu untuk pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat ya? Pembelajaran sebelumnya adalah kita mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen itu apa saja? Nilai agama. Iya, Mbak Siti, apalagi Mbak Susi. Pendidikan. Nilai moral. Nilai moral. Mbak Bernadetta, coba sedikit ceritakan pengalaman Mbak Bernadetta ya untuk materi yang sebelumnya itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Silakan. Pengalaman saya Ibu, saya belajar menganalisis nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Saya jadi tahu ada minimal 4 nilai yang disebutkan tadi. Lalu ketika saya di rumah gitu dengan keluarga, dengan teman-teman saya, teman main saya gitu bisa menerapkan nilai yang saya pelajari di cerpen itu Ibu. Gitu. Ya, bagus. Mas Agung sama Mbak Susi, coba kameranya dibuka dong, biar Bu Guru lihat wajah tampan dan cantiknya kalian, ya. Nah, gitu ya. Lanjut kita untuk materi untuk hari ini ya, anak-anak ya. Mohon Bu Guru izin share screen dulu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasarnya itu KD 3.9 ya, itu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, di sini untuk indikator pencapaiannya ini kita akan menganalisis unsur pembangun cerpennya. Dan untuk tujuan pelajaran, coba ada yang bisa membantu Bu Guru membacakan? Saya Bu. Ya, coba Mas Henry. Tujuan pembelajaran 1. Setelah peserta didik membaca contoh teks cerpen, melihat tayangan video, cerita pendek di YouTube, dan menyimak materi PowerPoint yang disajikan guru melalui Google Meet, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan benar. Nah, terima kasih Mas Henry atas bantuannya. Kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Ada 4 kelompok ya. Materi sebelumnya kan Bu Guru udah share di Google Classroom ya, ada LKPD, ada modul dan sebagainya. Sudah kalian baca ya? Iya, sudah. Oke, sudah baca, berarti kalian sudah sedikit paham ya untuk materi yang hari ini Bu Guru ajarkan. Oke, untuk mekanismenya ya, tadi sudah membentuk kelompok. Yang pertama kalian menyimak video
cerpen atau nanti membaca sebuah cerpen ya. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Kemudian ada presentasi kelompok per kelompok, nanti kelompok lain juga menanggapi. Kemudian ada perbaikan atau pengiriman jawaban yang sudah bagus itu nanti lewat Google Form yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Di situ ada seorang pemuda sedang melamar pekerjaan ya di suatu perusahaan terkenal. Nah, kemudian ketika wawancara, pimpinan perusahaannya itu memberikan instruksi untuk lihat tangan ibunya dulu ya, sebelum interview itu disuruh untuk melihat tangan ibunya dulu. Kemudian kalau sudah melihat untuk kembali lagi ke kantor. Nah, kemudian si Jati itu kemudian pulang naik ojek ya, dan dia melihat tangannya sendiri ya. Dia merenung, dia tidak pernah sama sekali melihat tangan ibunya itu. Ya, dia mengingat kembali masa kecilnya ketika masih kecil. Nah, ibunya ini seorang tukang sapu jalanan. Ya, yang menghidupi Jati dari kecil, yang selalu menjaga ya seorang diri, berarti tanpa ada seorang ayah ya yang ikut merawat atau menjaganya. Ke rumah, kemudian ketemu sama ibunya. Nah, ibunya menanyakan bagaimana hasil wawancaranya. Jati diam ya. Di sini Jati mau melihat tangan ibunya dulu seperti apa gitu. Jati melihat ada goresan-goresan luka di tangan ibunya. Ya, ketika menyapu di jalan, si Jati telepon katanya lulus wisuda. Jadi ibunya sangat bahagia sehingga tidak tahu apa yang dia pegang itu ternyata mengenai tangannya gitu, akhirnya jadi terluka gitu. Nah, Jati merasa sedih ya. Ibu menceritakan tangannya itu beberapa kali untuk berjuang untuk menghidupi Jati dari kecil gitu. Nah, besokan harinya Jati kembali lagi ke perusahaan tersebut. Dan dari semalam Jati sudah merenungkan apa sebenarnya yang dikehendaki pimpinan perusahaan itu. Ya, kenapa dia harus melihat tangan ibunya. Nah, kemudian Jati ketemu sama pimpinan perusahaan di lift yang dengan wajah yang sumringah karena dia sudah paham apa yang dimaksud harus melihat tangan ibunya dulu baru kembali lagi ke perusahaan itu. Jati bilang kalau tangan ibunya itu tidak hanya membesarkan dia, ya, tapi juga mendoakan dan sebagainya untuk kesuksesan dia. Ya, akhirnya setelah menjelaskan secara rinci apa yang terkandung dalam tangan ibunya itu, Jati akhirnya diterima pekerjaan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Nah, kemudian Jati mengabari ibunya lewat telepon bahwa dia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Untuk materi kali ini kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, yang akan kita pelajari ini ada pengertian cerpen, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik cerpen. Ya, oke. Coba Bu Guru tanya lagi, apakah ada yang tahu unsur intrinsik cerpen itu ada berapa? Banyak, Bu. Ada tema. Iya, apa saja Mbak Oka? Ada tema. Ada latar. Kemudian alur. Sudut pandang. Iya. Ya. Tokoh dan penokohan. Betul. Terus coba Mbak Siti, kalau unsur ekstrinsiknya apa saja? Mbak Siti, halo? Iya, Bu. Iya, unsur ekstrinsik cerpen apa saja Mbak Siti?
Lupa, Bu. Aduh, lupa ya. Ada yang bisa bantu? Ayo. Belakang pengarang. Ya, satu-satu coba. Mbak Rizka dulu. Yuk. Latar belakang pengarang, Bu, yang saya tahu, Bu. Ya, terus. Mungkin Mas Budi bisa nambahkan. Keadaan sosial budaya, politik, ekonomi. Terus tadi kan untuk materi kalian sudah paham semuanya. Lanjut untuk LKPD-nya. Ya, silakan yang tadi Bu Guru udah bagi kelompoknya, kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Kalian baca cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis yang sudah Bu Guru share di situ ya, di LKPD sudah ada. Nah, silakan secara berkelompok kalian kerjakan. Nah, kalau sudah selesai silakan kalian presentasikan jawaban kelompok kalian, nanti kelompok yang lain menanggapi. Untuk temanya, Bu, Ya. lalainya atau kurangnya pengetahuan tentang ajaran Tuhan. Tokohnya, Bu. Ya. Tokohnya kakek, Ajo Sidi, Ya. aku, Haji Saleh, istri aku, istri Ajo Sidi, Tuhan. Ya. Amanah, cerpen ini secara tersirat menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Makanya beginilah keadaan beberapa orang di sekitar kita. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir mengenai Tuhan, beribadat dan sebagainya tanpa ingin bekerja atau apapun untuk memperoleh harta dunia yang pada dasarnya untuk menyejahterakan kehidupan generasi mereka. Oke, berarti sudah bisa semua ya. Kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsur intrinsiknya ya dari cerita pendek tadi ya yang berjudul Robohnya Surau Kami. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia ini harus imbang ya antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat. Jadi lembar kerja kalian tolong nanti kalian share ya, kirim lewat Google Form. Ya linknya udah Bu Guru saya lewat grup PA. Waktunya sudah terbatas, sudah cukup siang ya. Kita akhiri saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelumnya bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Mbak Bernadetta, silakan. Hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Terlebih unsur intrinsik cerpen itu ada tema, tokoh, penokohan, amanah, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain sebagainya tadi. Mungkin ada materi yang masih sulit dipahami atau materinya sangat mudah dipahami atau bagaimana, Mbak Siti? Coba. Yang mudah dipahami, menentukan tokoh-tokohnya itu paling mudah, Bu. Ya. Tapi kalau yang agak sulit, saya menentukan alur sama gitu ya. Alurnya kadang sering terbalik-balik ya, Mbak ya. Iya, Kadang betul. ada alur maju, mana yang alur campuran gitu kan ya. Nah, kapan alurnya itu dari awal sampai akhir itu ceritanya tidak menengok ke belakang atau itu namanya alur maju. Tapi kalau alur mundur berarti ceritanya itu berarti mundur ya. Mungkin diceritakan endingnya dulu di situ ya, kemudian baru diceritakan awal kisahnya begitu. Itu alur mundur. Kemudian untuk alur campuran, nah di situ berarti ada alur maju dan juga alur mundur ya. Kalau tadi, nah video yang tadi yang kasih ibu itu termasuk menggunakan alur apa coba? Alur campuran. Nah, campuran ya, karena ada juga ditayangkan flashback masa kecilnya si Jati itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti kalian sudah luar biasa, sudah bisa menangkap pelajarannya semua dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan menganalisis struktur dan juga kebahasan teks cerpen. Ya, untuk tugasnya, Bu Guru dasar di Google Classroom ya, anak-anak nanti dikerjakan untuk batas waktunya untuk pertemuan berikutnya ya, untuk berarti 1 minggu lagi untuk pertemuan berikutnya kalian sudah mengerjakan tugasnya ya. Mungkin karena waktunya sudah selesai, silakan sebelum pulang ya, Mas Agung silakan dipimpin berdoa dulu ya. Untuk teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai.
Ya, terima kasih semuanya, Mas. Jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan juga ya tidak berkerumun. Oke. Gitu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Apabila banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.